Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Harian semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Sebelum kalian menyimak video kali ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Yuk kita bahas materi gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar itu kan sudah dibahas pada minggu kemarin atau pada part 1. Untuk gerak melingkar beraturan adalah suatu gerak benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut tetap atau omeganya yang tetap. Dan gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut atau omega berubah beraturan, atau percepatan sudutnya alfa secara konstan atau tetap. Pada materi gerak lurus, kalian sudah mengetahui apa itu GLB dan GLBB. Kalau GLB itu namanya gerak lurus beraturan. Untuk formulanya sendiri, untuk GLB itu S sama dengan V kali T. Sedangkan pada GMB untuk S itu digantikan dengan theta, untuk V-nya diubah dengan omega, dan T-nya yang tetap. GMB itu kan merupakan dari gerak melingkar beraturan. Nah, untuk formulasinya, theta sama dengan omega dikalikan dengan T. S-nya sendiri itu jarak dengan satuan meter, untuk V itu kecepatan dengan satuan meter per sekon, untuk T-nya waktu. Sedangkan theta itu merupakan posisi sudut dengan satuan radian. Untuk omega sendiri itu nanti kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. T-nya sama, waktu dengan satuan sekon atau detik. Pada gerak melingkar berubah beraturan, itu prinsipnya menggunakan prinsip dari GLBB. Tinggal kita menggantikan atau dari persamaan GLBB dikombinasikan ke gerak melingkar berubah beraturan. Oke, kita lihat rumus yang pertama dari GLBB. S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Jadi, pada gerak melingkar beraturan atau GMBB itu nanti theta sama dengan omega 0 kalikan T plus minus setengah alfa kalikan T kuadrat. Perlu kalian ketahui, yang berubah itu dari S itu berubah menjadi theta. Dari V kecepatan itu berubah menjadi omega, kecepatan sudut. Sedangkan A itu kan pada GLBB itu merupakan percepatan. Kalau di GMB maupun GMBB itu berubah menjadi alfa atau percepatan sudutnya. Kita bahas yang GMBB. Theta sama dengan omega 0 dikalikan T plus minus setengah alfa kalikan T kuadrat. Untuk omega 0 itu merupakan kecepatan sudut awal, berarti kecepatan sudut yang awalannya saja. Untuk rumus yang kedua, Vt sama dengan V0 plus minus A kalikan T. Sedangkan pada GMBB itu diubah, V-nya diubah menjadi omega. Nah, pada GMBB, omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa dikalikan T. Yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Itu untuk formulasinya di GLBB. Sedang pada Vt itu merupakan kecepatan akhir, sedangkan V0 itu merupakan kecepatan awalnya. Sehingga pada GMBB kita ubah Vt menjadi omega T dikuadratkan sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 kalikan alfa dikalikan theta. Jadi untuk omega T itu merupakan kecepatan sudut akhir, sedangkan omega 0 merupakan kecepatan sudut awal, sedangkan alfa merupakan percepatan sudutnya, sedangkan theta itu merupakan posisi sudut. Ini dia untuk gambaran apa itu dari keterangannya. Biar kalian lebih paham dan lebih memahami materi GMB dan GBB, silahkan lihat atau kita simak untuk pembahasan contoh soalnya. Yuk. Mata bor listrik memiliki percepatan sudut tetap 0,5 radian per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal mata bor 5 radian per sekon, setelah 4 sekon kecepatan sudutnya sebesar bla 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 bla. Oke, yang kita ketahui dahulu, berarti yang pertama memiliki percepatan sudut berarti alfa. Alfa sama dengan 0,5
radian per sekon kuadrat. Sedangkan kecepatan awalnya, kecepatan sudut awal berarti omega 0 sama dengan 5 satuannya radian per sekon. T-nya yaitu sebesar 4 sekon. Yang ditanyakan di sini kecepatan sudutnya berarti omega T. Yuk kita bahas. Bahwa untuk omega T itu kan rumusnya sama dengan omega 0 ditambah alfa dikalikan T. Sama dengan omega 0 kita masukkan ada 5 ditambah alfanya, satuannya sudah SI semua, tinggal kita masukkan 0,5 dikalikan T-nya 4. Jadi sama dengan 5 ditambah setengah kalikan 4, berarti ini ketemu 2, berarti 5 tambah 2 berarti ketemu 7 radian per sekon. Berarti jawabannya yang A. Kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, ini dia. Ini penerapan dari GMBB. Yuk kita bahas. Kecepatan sudut mula-mula suatu benda yang melakukan gerak melingkar berubah beraturan adalah 2 radian per sekon. Berarti di sini omega 0-nya ada 2 radian per sekon. Jika pada saat T sama dengan 4 sekon, berarti waktunya 4 sekon, kecepatan sudutnya 8 radian per sekon. Berarti ini kecepatan sudut akhir atau omega T sebesar 8 radian per sekon. Yang ditanyakan besar perpindahan sudutnya. Berarti ada theta, perpindahan sudut atau posisi sudutnya. Kita bahas dulu, berarti nanti yang pertama kita bahas omega T. Omega T sama dengan ada omega 0 ditambah alfa dikalikan theta. Omega T ada 8, omega 0 2 ditambah alfanya belum diketahui, T-nya ada 4. Jadi ini 8, 2-nya kita pindahkan ruas sama dengan ini ada 4 kali alfa. 6 sama dengan 4 kali alfa. Alfanya berarti nanti ini pindahkan ruas ke sini jadi pembagian. 6 bagi 4 berarti ketemu 3/2 satuannya radian per sekon kuadrat. Setelah itu kita baru mencari tetanya. Theta sama dengan omega 0 kalikan T ditambah setengah dikalikan AT kuadrat. Maaf, ini alfa. Sama dengan omega 0-nya ada 2, T-nya ada 4 ditambah setengah dikali alfanya 3/2 dikalikan T-nya 4 dikuadratkan. 2 kali 4 ketemu 8 ditambah 1 kali 3 berarti 3/4 dikalikan 4 dikuadratkan 16. Coret-coret ini dapat 4. Berarti ketemu 8 ditambah 3 kali 4 12 berarti ketemu 20 radian. Jawabannya berarti yang A. Terima kasih kalian sudah menyimak video materi GMB dan GMBB. Semoga ada manfaatnya. Jika materi ini bermanfaat, silahkan share dan dibagikan kepada teman-teman kalian. Oke, saya akhirkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.